dan Ibu beserta rapat sosialisasi IDUPOT PPH pasal 23 dan pasal 26. Acara akan kami mulai pada pukul 9:10 kepada Bapak dan Ibu peserta sosialisasi dimohon kerjasamanya untuk dapat mengubah ID Zoom dengan format nama badan _nama peserta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat serta limpahan rahmat-Nya, sehingga kita dapat berkumpul pada acara sosialisasi online kali ini dengan tema aplikasi IDUPOT PPH pasal 23 dan pasal 26. Saya ucapkan selamat bergabung kepada Bapak Ahmad Burhan, selaku Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Jakarta Menteng 1, serta kepada Bapak Zainuddin, selaku Account Representatif Seksi Pengawasan dan Konsultasi 1, dan Bapak Albertus Kunto, Account Representatif Seksi Pengawasan dan Konsultasi 2 KPP Pratama Jakarta Menteng 1. Tak lupa selamat bergabung juga kepada Bapak dan Ibu wajib pajak yang telah hadir. Bapak dan Ibu yang berbahagia, terima kasih saya ucapkan atas kehadiran dan partisipasi Bapak dan Ibu dalam sosialisasi online kali ini, di mana tujuan sosialisasi ini yaitu kami ingin memberikan informasi terkait aplikasi terbaru yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal
terkait bukti potong PPH pasal 23 dan pasal 26. Sesuai dengan Cap 368 PJ 2020 tentang pengimplementasian aplikasi e-Bupot PPH pasal 23 dan pasal 26 secara nasional bagi wajib pajak non-PKP mulai bulan September 2020. Aplikasi e-Bupot ini dapat diakses pada laman www.pajak.go.id. Untuk lebih jelasnya, nanti kita dengarkan lebih lanjut melalui narasumber kita pada pagi hari ini. Sebelumnya ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Konita Aulia dan rekan saya Teresia Simamora dari tim penyuluh KPP Pratama Jakarta Menteng 1 yang akan memandu kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini. Baiklah, acara selanjutnya yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Burhan. Kepada Bapak Burhan, kami persilahkan. Terima kasih, Mbak Onit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya kami dari KPP Pratama Menteng 1 mengucapkan terima kasih pada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang telah menghadiri acara Zoom sosialisasi aplikasi e-Bupot 2326. Untuk diketahui bahwa DJP sekarang ini sedang melakukan digitalisasi, di era digitalisasi, diantaranya membuat aplikasi-aplikasi itu secara online. Mungkin Bapak-Bapak Ibu sudah pernah dengar namanya aplikasi e-faktur. Nah, sekarang ini diluncurkan juga aplikasi e-Bupot 2326. Mungkin selanjutnya akan aplikasi mungkin PPH pasal 4 ayat 2 dan seterusnya. Jadi DJP sekarang ini mungkin selanjutnya akan meluncurkan aplikasi-aplikasi yang akan dapat diakses secara online sama wajib pajak. Untuk e-Bupot ini, aplikasi e-Bupot ini sebenarnya aplikasi yang nantinya akan memudahkan bagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dalam membuat bukti potong maupun laporan SPT masanya secara online. Dan melalui website yang sudah pernah, mungkin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sudah familiar ya, namanya DJP Online. Nah, situ mungkin nanti akan prosesnya pembuatan dan pelaporannya akan di situ. Untuk pembelakuannya sebenarnya mulai untuk yang PKP ya, wajib pajak PKP itu sebenarnya mulai Agustus 2020, sedangkan yang non PKP yang sekarang dilaksanakan sosialisasi ini pembelakuannya mulai bulan depan yaitu bulan September. Oleh karena itu, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu diharapkan dapat mengikuti sosialisasi ini karena sosialisasi ini akan penting ya. Sepenting juga mungkin kayak ya seperti aplikasi e-faktur. Nah, nanti di aplikasi e-Bupot ini nanti akan dikenalkan juga mengenai sertifikat elektronik. Di mana sertifikat elektronik sebenarnya sudah pernah diberlakukan juga waktu aplikasi e-faktur. Mungkin nantinya Bapak-Bapak, Ibu mungkin harus mengikuti apa itu sertifikat elektronik. Secara formal sebenarnya alasan dibuatnya aplikasi e-Bupot ini adalah untuk memberi kemudahan bagi wajib pajak untuk melaporkan SPT masa 23 atau 26, memberikan kepastian hukum terkait status atau keandalan bukti pemotong, setelah meningkatkan pelayanan wajib pajak pemotong PPH 23.226. Akhirnya, saya dari KPP Pratama Menteng 1 berharap Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dapat mengikuti secara serius acara sosialisasi ini, dan kalau ada hal-hal yang kurang jelas atau tidak mengerti, mungkin bisa ditanyakan pada kesempatan ini, karena kesempatan ini berharga lah bagi Bapak Ibu, karena aplikasi ini juga aplikasi yang baru. Kalau misalnya belum sempat menanyakan di acara ini, mungkin dapat
berkomunikasi langsung dengan AR-nya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Akhirnya kami dari KPP Pertama Minding 1 membuka acara sosialisasi aplikasi EBUPOT 2326. Terima kasih. Silakan Mbak Unit. Baik, terima kasih kepada Bapak Ahmad Burhan atas kata sambutannya. Sebelum memasuki acara inti, mari kita saksikan bersama video kata sambutan dari Bapak Suryo Utomo, Dirjen Pajak. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak atas kontribusinya dalam penghimpunan penerimaan negara di sektor perpajakan. Untuk mewujudkan DJP bersih dari korupsi dan menjadi birokrasi bersih dan melayani, tolong Bapak dan Ibu bantu kami untuk tidak memberikan atau menjanjikan akan memberikan hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak terkait pelaksanaan pekerjaan dalam jabatannya. Seluruh pelayanan yang kami berikan tidak dipungut biaya. Apabila Bapak dan Ibu menemukan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang masih meminta atau menerima barang, uang, fasilitas, atau apapun dari wajib pajak, agar segera melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak, Kering Pajak 1500-200. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua, bersatu bersama-sama menghimpun penerimaan pajak untuk pembangunan Indonesia tercinta. Pajak kuat, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu peserta rapat, peserta sosialisasi, kita mulai memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Untuk memudahkan tersampaikan informasi dengan jelas, maka suara dari Bapak dan Ibu akan kami mute dan akan kami unmute kembali pada sesi tanya jawab. Namun, jika ada pertanyaan selama pemaparan materi berlangsung, bisa disampaikan melalui kolom komentar. Kepada Bapak Aldi Kuskunto, kami persilahkan. Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Tes. Sebelum kita masuk ke dalam materi aplikasi EBUPOT, PPh pasal 23 dan 26, kita akan masuk terlebih dahulu pada materi formal terkait pelaporan PPh 23 dan 26 dan dipotong PPh pasal 23 dan 26. Next. Apabila kita melihat pada milestone aplikasi EBUPOT PPh pasal 23 dan 26, kita sekarang sudah mencapai tahap ke-6 pada bulan Agustus 2020, yakni bahwa seluruh PKP yang terdaftar di KPP Pratama, KPP Madya, dan APLTO wajib menggunakan EBUPOT 23 dan 26. Pada tahap selanjutnya, yaitu tahap 7, seluruh non-PKP yang wajib menggunakan SPT elektronik yang terdaftar di seluruh KPP di seluruh Indonesia, mulai September wajib menggunakan EBUPOT pasal 23 dan pasal 26. Latar belakang penggunaan EBUPOT PPh pasal 23 dan 26 secara garis besar ada 3. Yang pertama, untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak
kemudian memberikan juga kepastian hukum, serta meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. Dasar hukum penggunaan bukti potong antara lain terdapat pada Undang-Undang KUP, Undang-Undang PPH, PP nomor 74 tahun 2011, PMK 242 tahun 2014, PMK 243 tahun 2014, dan yang terbaru PMK nomor 12 tahun 2017. Secara garis besar, pada Per 04/PJ/2017, poin yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa ke depan e-Bupot wajib digunakan oleh seluruh wajib pajak yang terdaftar di KPP di seluruh Indonesia. Bicara soal bukti pemotongan atau Bupot, Bupot adalah bukti pemotongan berupa formulir atau dokumen lain yang dipersamakan yang digunakan oleh pemotong PPh pasal 23 dan 26 sebagai bukti bahwa pemotongan telah dilakukan dan pertanggungjawaban atas pemotongan PPh pasal 23 dan 26 yang telah dilakukan. Kini, selain bukti pemotongan normal, kita juga mengenal bukti pemotongan pembetulan dan bukti pemotongan pembatalan. Bukti pemotongan pembetulan adalah bukti pemotongan yang dibuat untuk membetulkan kekeliruan dalam pengisian bukti pemotongan yang telah dibuat sebelumnya. Sedangkan bukti pemotongan pembatalan adalah bukti pemotongan yang dibuat untuk membatalkan bukti pemotongan yang telah dibuat sebelumnya karena adanya pembatalan transaksi. Aplikasi e-Bupot pasal 23 dan 26 adalah aplikasi perangkat lunak yang disediakan di laman milik Direktorat Jenderal Pajak. Jadi bedanya tidak ada yang perlu dilakukan instalasi di desktop wajib pajak, namun dapat dilakukan akses langsung di laman DJP online. Dalam aplikasi e-Bupot 23 dan 26 dikenal dua istilah. Yang pertama adalah tanda tangan elektronik dan sertifikat elektronik. Tanda tangan elektronik maksudnya adalah informasi elektronik yang dilekatkan atau terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi bagi wajib pajak. Sedangkan digital certificate adalah sertifikat yang bersifat elektronik dan memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan bahwa status hukum para pihak dalam transaksi elektronik dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Terkait kewajiban pemotong PPh pasal 23 dan 26 ada 3 poin yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, pemotong wajib membuat dan memberikan bukti potong kepada penerima penghasilan yang dipotong untuk setiap transaksi. Yang kedua, setiap pemotong wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT ke KPP tempat wajib pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Yang terakhir, pemotong tidak wajib menyampaikan SPT pasal 23 dan 26 jika tidak ada transaksi pemotongan PPh pasal 23 dan 26 atau statusnya nihil, kecuali terdapat surat keterangan bebas, surat keterangan domisili, dan atau ditanggung pemerintah. Untuk SPT massa dan bukti pemotongan PPh pasal 23 dan 26, yang pertama SPT massa terdiri dari induk, daftar bukti pemotongan, dan daftar SSP, BPN, serta bukti PPK. Bukti pemotongan terdiri dari bukti pemotongan PPh pasal 23 dan bukti pemotongan PPh pasal 26. Sedangkan SPT massa dan bukti pemotongan dapat berbentuk hard copy atau juga dokumen elektronik. Terkait penerbitan bukti pemotongan PPh pasal 23, wajib kita ingat bahwa satu bukti pemotongan untuk satu wajib pajak, satu kode objek pajak, dan satu masa pajak. Pemotong dapat menggabungkan satu bukti pemotongan untuk menggabungkan 2 atau lebih transaksi
sepanjang memenuhi ketentuan di atas. SPT PPh pasal 23 dan 26 yang berbentuk formulir kertas dapat dipakai oleh wajib pajak yang memenuhi kriteria, antara lain tidak melakukan pemotongan lebih dari 20 bukti pemotongan dalam satu masa, dan menerbitkan bukti pemotongan dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari 100 juta dalam satu bukti pemotongan. Sedangkan SPT masa PPh pasal 2326 yang secara elektronik wajib dipakai oleh wajib pajak yang memenuhi kriteria. Pertama, melakukan pemotongan PPh pasal 2326 lebih dari 20 bukti pemotongan dalam satu masa pajak. 2. Menerbitkan bukti pemotongan dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari 100 juta dalam satu bukti pemotongan. 3. Sudah pernah menyampaikan SPT masa elektronik dan atau terdaftar pada KPP Madya, Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar. Kemudian kita masuk pada syarat untuk menggunakan aplikasi e-Bupot. Yang pertama, wajib pajak harus punya EVIN atau Electronic Identification Number. Wajib pajak datang langsung ke KPP untuk meminta aktivasi EVIN. Nah, proses ini akan berlangsung dalam 1 hari kerja. Kemudian KPP akan mengirim EVIN kepada wajib pajak. Apabila sudah memiliki EVIN, wajib pajak dapat mengakses laman djponline.pajak.go.id untuk registrasi user dan password. Setelah wajib pajak login kepada djponline.pajak.go.id, wajib pajak baru bisa menggunakan aplikasi e-Bupot. Kemudian untuk skema penggunaan aplikasi e-Bupotnya, wajib pajak juga harus mempunyai digital certificate yang memuat tanda tangan elektronik yang mengidentifikasi, autentifikasi identitas wajib pajak. Untuk meminta digital certificate ini, wajib pajak wajib datang ke KPP, kemudian KPP memberikan sertifikat kepada wajib pajak. Apabila sudah memiliki digital certificate, wajib pajak akan masuk ke djponline.pajak.go.id. Nanti akan mengakses pada tab pembuatan e-Bupot. Baru di situ wajib pajak dapat melakukan pembuatan dipotong PPh pasal 23 dan 26, sekaligus nanti akan melakukan pelaporan SPT masa pasal 23 dan 26. Untuk penomoran bukti potong yang terbaru pasal 23 dan 26 ada standarisasi. Sekarang untuk penomorannya akan terdiri dari 10 digit. Ada 2 kode. Pertama untuk kode bukti pemotongan, dan 8 kode selanjutnya adalah nomor urut. Yang kedua, pemotong wajib mencantumkan NPWP atau NIK apabila wajib pajak yang dipotong tidak memiliki NPWP. Yang ketiga, wajib juga mencantumkan nomor dan tanggal surat keterangan bebas apabila ternyata lawan transaksi memiliki surat keterangan bebas. Yang keempat, wajib mencantumkan tanggal pengesahan surat keterangan domisili apabila lawan transaksi menggunakan surat keterangan domisili. Yang kelima, wajib menandatangani bukti pemotongan apabila digunakan aplikasi e-Bupot, maka akan digunakan tanda tangan elektronik yang melekat pada sertifikat digital yang telah dimiliki oleh wajib pajak. Kemudian, 1 bukti potong untuk 1 wajib pajak, 1 kode objek pajak, dan 1 masa pajak. Kemudian ini adalah bentuk dan isi formulir SPT PPh pasal 2326. Next. Kita langsung masuk ke penyebab pembentukan SPT ya. Wajib pajak dapat melakukan pembentukan SPT dalam hal yang pertama, terjadi kesalahan pengisian bukti pemotongan. Yang kedua, ada pembatalan transaksi. Yang ketiga, ada transaksi yang ternyata belum dilaporkan dan akan disusulkan untuk dilaporkan.
Ketentuan pembetulan bukti pemotongan. Yang pertama, pembetulan dapat dilakukan secara atas setiap bagian pada bukti pemotongan, kecuali untuk nomor bukti pemotongan. Jadi nomor bukti pemotongannya tetap. Nomor yang dicantumkan dalam bukti pemotongan adalah sama dengan nomor bukti pemotongan yang sebelumnya dibetulkan. Pemotong wajib pajak harus mengisi sesuai tanggal diterbitkannya bukti pemotongan pembetulan. Yang terakhir, pemotong pajak harus melampirkan bukti pemotongan yang dibetulkan dengan bukti pemotongan pembetulan untuk selanjutnya dilampirkan pada SPT pembetulannya. Ketentuan pembatalan bukti pemotongan. Yang pertama, pembatalan bukti pemotongan dapat dilakukan dalam hal transaksi yang terutang PPh pasal 23 dan 6 ternyata memang benar-benar dibatalkan. Yang kedua, nomor yang tercantum pada bukti pemotongan pembatalan adalah sama dengan nomor bukti pemotongan yang dibatalkan. Yang ketiga, pemotong pajak harus mengisi jumlah penghasilan bruto dan kolom PPh yang dipotong dengan nilai 0. Selain kedua kolom tersebut, kolom diisi dengan data sebagaimana terdapat pada bukti pemotongan yang dibatalkan. Yang keempat, pemotong pajak harus mengisi tanggal sesuai tanggal diterbitkannya bukti pemotongan pembatalan. Yang terakhir, pemotong pajak harus melampirkan bukti pemotongan yang dibatalkan dengan bukti pemotongan pembatalan untuk selanjutnya dilampirkan dalam SPT pembetulan. Apabila SPT pembetulan tersebut digunakan secara dokumen hard copy. Ada beberapa ketentuan tambahan untuk bukti pemotongan. Yang pertama, penambahan bukti potong dapat dilakukan jika ada transaksi yang seharusnya dipotong PPh pasal 2326, namun belum dilakukan pemotongan atau penerbitan bukti pemotongan. Kemudian nomor urut yang dicantumkan dalam bukti pemotongan tambahan adalah lanjutan dari nomor urut bukti pemotongan yang telah diterbitkan sebelumnya. Ketiga, dapat dalam hal tambahan bukti pemotongan terjadi di tahun-tahun sebelumnya, maka nomor urut yang dicantumkan adalah lanjutan dari nomor urut bukti pemotongan yang terakhir diterbitkan di tahun terjadinya transaksi. Jadi masih pakai nomor tahun sebelumnya, tahun terjadi transaksi, bukan pakai nomor tambahan itu dilakukan. Kemudian masa pajak yang dicantumkan dalam bukti potong tambahan adalah masa pajak terjadinya transaksi yang terutang, PPh pasal 23 atau pasal 26 tersebut. Kemudian tanggal yang dicantumkan pada bukti pemotongan tambahan adalah tanggal diterbitkannya bukti pemotongan tambahan. Dan yang terakhir, pemotong pajak yang membutuhkan SPT. Pemotong pajak membutuhkan SPT masa PPh pasal 23 dan 26 yang telah dilaporkan. Akibat pembetulan bukti pemotongan itu yang pertama intinya adalah jumlah PPh yang dipotong pada bukti pemotongan pembetulan dibandingkan dengan bukti pemotongan yang dibetulkan. Yang pertama, tidak ada kelebihan atau kekurangan pemotongan. Yang kedua, mungkin terjadi kekurangan pemotongan sehingga pemotong harus menyetorkan atas kekurangan tersebut. Yang ketiga, dapat juga terjadi kelebihan pemotongan sehingga dia yang dipotong mengajukan permohonan PMK pasal 187 tahun 2015. Selanjutnya untuk pembetulan dan pembatalan bukti potong. Apabila kita merujuk pada Per 53 tahun 2009, kita tidak mengenal istilah pembetulan bukti potong. Kemudian jika ada kesalahan pengisian data yang menyebabkan adanya PPh yang lebih dipotong, maka wajib pajak yang terpotong dapat meminta restitusi sesuai PMK 187. Dan yang ketiga, apabila pemotong membuat pembetulan bukti potong dibanding terpotong meminta restitusi, atas PPh yang lebih disetor, pemotong meminta pemindah bukuan. Namun pada peraturan yang baru di Per pasal 4 tahun 2017, sudah ada mekanisme pembetulan bukti potong. Yakni alasannya untuk menjaga reliabilitas data bukti potong, edukasi bagi pemotong, lebih simpel, dan secara praktis sudah dijalankan di KPP.
Yang terakhir, pembetulan dapat dilakukan pada data dipotong selain nomor bukti potong. Untuk ketentuan lainnya, antara lain yang pertama, selain wajib pajak yang ditetapkan dengan cap Dirjen, tetap mengacu pada aturan lama Per 53 tahun 2009. Yang kedua, penyampaian SPT masa PPh pasal 2326 dan atau pembetulan untuk masa pajak sebelum berlakunya Per Dirjen ini tetap mengacu pada aturan Per 53 tahun 2009. Yang ketiga, Per Dirjen ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Oke. Kemudian kita masuk pada persiapan implementasi Ibu Pot PPh pasal 2326 tahap 7 untuk wajib pajak non-PKP di seluruh Indonesia. Untuk ini, Direktorat Jenderal Pajak dapat memberikan sertifikat elektronik kepada wajib pajak untuk memperoleh layanan perpajakan secara elektronik atau LPSE. Beberapa ketentuan alasannya antara lain yang pertama adalah permintaan nomor seri faktur pajak, kemudian pembuatan faktur pajak elektronik atau e-faktur, yang ketiga pembuatan bukti potong elektronik, yang keempat pengajuan surat keberatan elektronik, yang kelima pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT wajib pajak secara elektronik, yang keenam pengungkapan ketidakbenaran perbuatan wajib pajak secara elektronik, dan yang ketujuh meliputi LPSE lainnya. Tata cara permintaan sertifikat elektronik dari wajib pajak, orang pribadi atau badan instansi dapat secara elektronik atau tertulis sesuai dengan saluran elektronik yang sudah tersedia untuk mengajukan permohonan kepada KPP. Kemudian dapat dilakukan secara bersamaan atau terpisah dari saat permohonan NPWP ya. Kemudian akan diselesaikan dalam tempo 1 hari kerja. Kemudian perlu diperhatikan hal ini dilakukan dengan mengisi formulir permintaan sertifikat elektronik, kemudian menyiapkan passphrase atau passwordnya, kemudian melakukan kegiatan untuk verifikasi dan autentifikasi identitas. Kemudian tata cara permintaan sertifikat elektronik. Untuk orang pribadi yang bersangkutan wajib, kecuali dalam kondisi tertentu dapat diwakilkan. Jadi secara aturan umumnya sih orang pribadi tersebut harus datang sendiri, mengajukan sendiri permohonannya, kecuali ada kondisi khusus itu baru dapat diwakilkan. Nah, syaratnya dilampirkan KTP atau paspor ditambah NPWP. Kemudian untuk badan dapat dilakukan oleh salah satu pengurus yang ditunjuk mewakili badan atau pimpinan cabang untuk WP badan dengan status cabang. Kemudian wajib dilampirkan KTP atau paspor, ditambahkan dengan NPWP dan akta pendirian perusahaan. Kemudian untuk instansi pemerintah, terbagi menjadi 3, adalah pusat, daerah, dan desa. Untuk pusat, dilakukan oleh kepala instansi pemerintah pusat. Untuk daerah, dilakukan oleh kepala instansi pemerintahan daerah. Untuk desa, dilakukan oleh kepala desa atau perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa. Untuk sertifikat elektronik ini sendiri, ada hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah sertifikat elektronik berlaku dalam tempo 2 tahun sejak diberikan. Wajib pajak dapat mengajukan permintaan sertifikat elektronik baru atau perpanjangan ke Direktorat Jenderal Pajak dengan berbagai alasan. Yang pertama, sertifikat elektronik akan atau telah berakhir masa berlakunya. Yang kedua, terjadi penyalahgunaan sertifikat elektronik. Yang ketiga, terdapat potensi terjadinya penyalahgunaan, lupa passphrase atau password, serta sebab-sebab lain yang sehingga wajib pajak harus meminta sertifikat elektronik baru. Untuk materi pelaporan dan dipotong PPh pasal 23 dan 26, saya cukupkan sekian. Untuk materi selanjutnya terkait aplikasi Ibu Pot dan pelaporan SPT masa pasal 23 dan 26 akan dibawakan oleh Bapak Zainuddin. Pada Bapak Zainuddin, saya persilakan.
Baik, selamat pagi, Bapak Ibu. Setelah tadi sudah disampaikan tentang materi e-Bupot oleh Pak Kunto, saya melanjutkan terkait dengan aplikasinya. Lanjut. Ini perbedaan antara e-Bupot dengan ISPT. Kalau e-Bupot berbasis web, jadi tidak diinstal seperti ISPT, Bapak Ibu bisa membuka di PC, di laptop, ataupun di HP. Selanjutnya perbedaannya adalah untuk e-Bupot, bukti potongnya online, yaitu penomoran bukti potongnya di-generate oleh sistem dan tanda tangannya dengan tanda tangan elektronik. Sedangkan bukti potong di ISPT bersifat offline, sehingga penomorannya diserahkan ke wajib pajak. Perbedaan berikutnya untuk e-Bupot, untuk laporan SPT secara online menggunakan sertifikat elektronik. Sedangkan untuk ISPT, pelaporan SPT-nya bisa secara online ataupun offline. Ini untuk e-Bupot yang dulu dibuat melalui ISPT PPH pasal 23 dan atau 26. Lanjut. Ini overview tentang aplikasi e-Bupot. Akses menggunakan browser, terintegrasi dengan Digip Online, dengan fitur tanda tangan elektronik. Jadi untuk membuka e-Bupot melalui pajak.go.id, dan nanti ada fitur tanda tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik. Perlu aktivasi e-Fin, registrasi ke DJP Online, dan aktivasi akun DJP Online apabila belum diaktifasi maupun belum diregistrasi. Perlu mendaftar kepemilikan sertifikat elektronik. Ini sama dengan yang digunakan oleh PKP dalam penggunaan e-faktur. Login menggunakan NPWP dan password. Loginnya di pajak.go.id. Penandatanganan SPT menggunakan sertifikat elektronik. Penomoran bukti potong terpusat, unik per pemotong. Jadi antara pusat dan cabang akan berbeda penomorannya. Lanjut. Ini fitur-fitur pada aplikasi e-Bupot. Yang pertama pada dashboard pelaporan SPT masa PPH pasal 23 atau 26, ada fitur lihat bukti penerimaan elektronik, lihat daftar bukti potong, lihat atau cetak SPT induk, serta download bukti potong. Untuk lihat atau cetak SPT induk dan download bukti potong, ini adalah fitur terbaru dari e-Bupot. Fitur selanjutnya adalah buat bukti pemotongan PPH pasal 23 atau 26 bisa melalui key-in atau input satu-satu ataupun melalui impor Excel. Fitur berikutnya, edit bukti pemotongan PPH 23 atau 26, hapus bukti pemotongan PPH 23 atau 26, pembetulan bukti potong, pembatalan bukti potong, posting bukti potong, hitung tagihan, rekam data penyetoran, posting bukti penyetoran, tanda tangan SPT masa, kirim SPT masa, verifikasi bukti pemotongan, dan verifikasi bukti penerimaan elektronik SPT masa PPH pasal 23 atau 26. Lanjut. Ini untuk alur penggunaan aplikasi e-Bupot, mulai dari login di pajak.go.id, set penandatangan bukti potong, pembuatan bukti potong bisa melalui key-in input satu-satu ataupun melalui impor Excel,
kemudian posting ke SPT, kemudian perekaman bukti setor berupa SSP maupun bukti pemindah bukuan, penyiapan SPT, dan pengiriman SPT menggunakan sertifikat elektronik. Lanjut. Ini penambahan role EBUPOT ada di profil di pajak.go.id, dicentang di bagian EBUPOT PPH pasal 23 atau 26. Lanjut. Ini setelah penambahan tadi, EBUPOT PPH 2326, login ulang di pajak.go.id. Lanjut. Ini tampilannya. Lanjut. Tadi dipilih di lapor, lalu pra pelaporan, lalu diklik EBUPOT. Lanjut. Ini dashboard SPT di EBUPOT. Ada beberapa action di situ. Bisa lihat bukti penerimaan elektronik, lihat daftar, lihat daftar BUPOT, lihat induk SPT, dan download bukti potong. Lanjut. Ini kalau diklik lihat BPE, seperti ini tampilannya, ada bukti penerimaan elektronik, dan ada QR code-nya. Lanjut. Ini tampilan saat diklik lihat daftar bukti potong. Seperti ini. Akan terlihat daftar bukti potong yang telah dibuat. Lanjut. Lanjut. Ini tampilan dilihat SPT induk, ada beberapa action. Ini proses download bukti potong. Jadi caranya diklik request bukti potong, ikonnya adalah tanda panah ke atas, tunggu permintaan diproses, maka ikon akan berubah menjadi download bukti potong atau tanda panah ke bawah. Ikon download akan aktif selama 7 hari dan dapat dilakukan request ulang. Jadi apabila lebih dari 7 hari dan masih dibutuhkan bukti potongnya, silakan bisa request ulang bukti potong. Lanjut. Ini untuk setting penandatangan bukti potong. NPWP, nama, bertindak sebagai pengurus atau kuasa, dan statusnya, status aktif. Di bawahnya ada tampilan daftar penandatangan. Misalnya lebih dari 1 orang sudah ditambahkan di pengaturan penandatangan bukti potong akan terlihat di daftar penandatangan bukti potong. Ini kalau penandatangan NPWP, penandatangan bukti potong, NPWP-nya gabung suami. Maka pengisiannya NPWP-nya adalah 00, banyak 15 kali, diisi nama istri sebagai pengurus atau kuasa, sebagai penandatangan bukti potong, bertindak sebagai pengurus atau kuasa dipilih, dan statusnya aktif dicentang. Lanjut. Ini tampilan daftar bukti potong PPH pasal 23. Di situ bisa dilihat status SPT-nya, apakah sudah dikirim, apakah belum posting, ataukah belum dikirim,
atau ganti, hapus, maupun batal, serta status pembetulan SPT. Di aksi, ada beberapa pilihan, bisa lihat, ubah atau betulkan, hapus atau batalkan, serta kirim email. Berikutnya ini tampilan dari daftar bukti pemotongan PPh pasal 26, mirip dengan tampilan bukti pemotongan PPh pasal 23. Dan sebelumnya tadi kan ada hapus, ada batal, ada pembetulan, ada pembatalan. Jadi bedanya antara edit hapus dan pembetulan pembatalan adalah apakah bukti potong itu sudah dilaporkan atau belum. Kalau misal sudah dilaporkan, maka yang dilakukan bukan edit atau hapus, tetapi pembetulan atau pembatalan disesuaikan dengan kondisi bukti potong tersebut, apakah akan dibetulkan atau akan dibatalkan. Dan untuk batas edit maupun hapus bukti potong yang belum dilaporkan adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi setelah tanggal 20, maka yang dilakukan adalah pembetulan apabila terjadi kesalahan ataupun pembatalan apabila terjadi pembatalan transaksi. Berikutnya, langkah-langkah pembuatan bukti potong PPh pasal 23 seperti ini. Diisi tahun pajak, masa pajak, identitas, berupa NPWP atau NIK, kalau tidak ada NPWP, nama, itu ada QQ apabila menggunakan NPWP suami atau istri. Jadi di NPWP berarti diisi nama suami misalnya, terus QQ-nya berarti nama istri. Berikutnya alamat, kelurahan atau desa, kecamatan, kota atau kabupaten, provinsi, serta kode pos. Lanjut. Ini langkah berikutnya, pembuatan bukti potong PPh 23. Diisi dasar pemotongan. Ini ada fasilitas, PPh pasal 23, apakah tanpa fasilitas? Apakah ada fasilitas surat keterangan bebas? Atau ada fasilitas ditanggung oleh pemerintah atau DTP? Dipastikan kalau misal ada fasilitas tersebut misalnya SKB, dipastikan SKB itu masih berlaku dan di kantor pajak SKB dibuat secara sistem, bukan dibuat secara manual. Lanjut. Berikutnya input dasar pemotongan, nama dokumen bisa dipilih berupa faktur pajak, invoice atau yang lain, nomor dokumen berapa, dan tanggal dokumen. Lanjut. Berikutnya, pengisian pajak penghasilan yang dipotong, kode objek pajak bisa dipilih, jumlah penghasilan bruto berapa, tarif, serta PPh yang dipotong atau ditanggung pemerintah. Berikutnya, identitas pemotong pajak, NPWP, nama, bertindak sebagai pengurus atau kuasa, serta pernyataan. Selanjutnya, simpan. Lanjut. Selanjutnya, pembuatan bukti potong PPh pasal 26. Tahun pajak, masa pajak, tax ID number atau NPWP di negara asalnya. Tax ID number ini bisa diisi dengan karakter. Jadi misalnya format NPWP masing-masing negara berbeda, silahkan disesuaikan dengan format NPWP di masing-masing negara.
kemudian nama, alamat, negara, tanggal lahir. Dalam hal tanggal lahir tidak diketahui, bisa dikosongkan. Tetapi apabila tanggal lahir diketahui, silahkan diisi. Selanjutnya nomor paspor dan nomor kitas atau kitab. Lanjut. Selanjutnya dokumen referensi. Ini mengisi pilihan apakah tanpa fasilitas ataupun ada fasilitas PPh pasal 26 sesuai dengan tarif P3B atau tax treaty atau PPh pasal 26 ditanggung oleh pemerintah atau DTP. Lanjut. Berikutnya input dasar pemotongan, nama dokumen bisa dipilih berupa faktur pajak atau invoice atau lainnya, nomor dokumen diisi, serta tanggal dokumen diisi. Lanjut. Berikutnya, pajak penghasilan yang dipotong, objek pajaknya dipilih, jumlah penghasilan bruto berapa, perkiraan penghasilan neto berapa, tarif, serta PPh yang dipotong atau ditanggung pemerintah. Pengisian berikutnya, identitas pemotong pajak, NPWP, nama, bertindak sebagai kuasa atau pengurus, serta centang pernyataan, lalu klik simpan. Lanjut. Berikutnya, kita masuk ke pembuatan bukti potong dengan cara impor Excel. Kalau tadi pembuatan bukti potong dengan key in atau satu-satu manual. Selanjutnya ini yang kita bahas adalah pembuatan bukti potong PPh pasal 23 dan atau 26 dengan impor Excel. Seperti ini tampilan skema impornya, mulai dari tab rekap. Yang perlu diperhatikan di bagian rekap ini, jumlah bukti potong PPh pasal 23 dan 26, ini angkanya harus sama dengan yang ada di sheet 23 maupun 26. Jadi misalnya PPh pasal 23-nya ada 6, maka di angka di rekap itu harus ditulis 6 juga. Dan misal PPh pasal 26-nya bukti potongnya ada 5, maka di rekap juga ditulis 5. Kalau misalnya di sheet bukti potong PPh pasal 23 ada 6, dan bukti potong PPh pasal 26 ada 5, tetapi di rekap ini misalnya diisi bukti potongnya 2 dan 1 misalnya, maka yang masuk hanya 2 dan 1 itu. Jadi harus disesuaikan angka di sheet rekap. Lanjut. Berikutnya di sheet 23, seperti ini tampilannya. Petunjuk pengisian ada di header masing-masing kolom itu, di yang bagian merah itu. Nah, di situ bisa dilihat petunjuk format masing-masing kolom, seperti apa pengisiannya. Lanjut di 26. Berikutnya ini format untuk skema impor PPh 26 di bagian sheet 26. Petunjuk pengisian juga ada di judul masing-masing kolom. Kalau misalnya ternyata tidak ada bukti potong PPh pasal 26 yang akan diimpor,
Judul kolom jangan dihapus. Jadi hanya isi di kolom itu yang dihapus. Lanjut di sheet dasar pemotongan. Berikutnya ini isi dari sheet dasar pemotongan. Ada nomor, jenis pajak, jenis dokumen, nomor dokumen, dan tanggal dokumen. Ini yang harus diperhatikan adalah di kolom nomor. Jadi kolom nomor bukan berurutan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Akan tetapi disesuaikan di nomor pada sheet 23 maupun 26. Tergantung jenis pajaknya. Untuk sheet berikutnya ada referensi daftar kode bukti potong, referensi daftar kode negara, dan referensi jenis dokumen. Referensi. Lanjut. Ini tampilan saat akan mengimpor bukti potong PPh pasal 23 atau 26 yang tadi sudah dibuat Excel-nya. Di situ ada NPWP, jenis bukti potong, serta pemilihan file. Apabila terdapat kegagalan impor, akan bisa dilihat di status. Bisa dilihat nomor tiketnya berapa, tahun pajak berapa, tanggal upload, kapan, jumlah baris berapa, statusnya apa, serta keterangan uploadnya apa. Di situ bisa dilihat penyebab gagal upload. Lanjut. Apabila di error validasi tadi bisa diklik, maka bisa dilihat rincian per baris Excel-nya. Apa yang menyebabkan kegagalan impor bukti potong. Nanti silakan diperbaiki kegagalan tersebut. Untuk impor bukti potong, ini agak berbeda dengan e-faktur. Kalau e-faktur misalnya ada 11 buah yang mau diimpor dan misal gagal 1, maka yang 10 itu bisa masuk. Tetapi kalau e-bupot ini, misal dari 11 e-bupot yang mau diimpor gagal 1, maka diulang semuanya. Karena nomornya secara generate. Lanjut. Berikutnya, tampilan posting SPT seperti ini. Tahun pajak, masa pajak. Di situ ada kelihatan nomor bukti pemotongan, identitas, nama yang dipotong. Lanjut. Berikutnya, input bukti penyetoran. Ini input baik SSP maupun bukti pemindah bukuan. Kalau misal ID billingnya belum dibuat, bisa dibuat di sini. Di situ kelihatan kode objek pajak, jenis setoran, PP yang dipotong atau ditanggung pemerintah, ID billing, dan bisa diklik buat kode billing. Apabila ID billing sudah dibuat, sudah di-store, ataupun mau menginput bukti pemindah bukuan, bisa diinput di bagian bawah itu. Panel rekaman bukti penyetoran. Diklik input bukti store. Lanjut. Di sini tampilan untuk pemilihan jenis bukti penyetoran, apakah berupa surat setoran pajak atau bukti pemindah bukuan. Lanjut.
Selanjutnya ini tampilan dan daftar SPT masa PPh pasal 23 atau 26. Ada tahun pajak, masa pajak, pembetulan keberapa, jumlah PPh pasal 23 atau 26 kurang disetor, status SPT, apakah siap kirim, atau sudah kirim, atau harus lengkapi SPT, maupun ada aksi, lengkapi, kirim, maupun lihat. Lanjut. Ini pengisian untuk apabila diklik lengkapi data SPT. Lanjut. Ini tampilan lengkapi data SPT masa seperti ini. Identitas SPT, identitas pemotong pajak, PPh pasal 23, serta daftar PPh pasal 26. Di situ sudah ada tampilan keterangannya apakah sudah masuk SPT ataupun belum masuk SPT. Lanjut. Berikutnya di tampilan lengkapi SPT masa. Ini dipilih penandatangan tindak sebagai wajib pajak atau kuasa serta nama dari penandatangan SPT masa. Ini tampilan berikutnya. Apakah ada bukti store yang akan ditambahkan? Lanjut. Ini tampilan dari lampiran 1 di SPT seperti ini. Lanjut. Lanjut. Nah, ini lampiran 2-nya. Seperti ini tampilannya. Ada kelihatan jenis SPT. Ada ini NTPN atau non bukti BPK dan sebagainya. Kalau misalnya ternyata di sini bukti penyetaraan belum masuk, berarti belum diklik lengkapi saat pengisian bukti store. Lanjut. Berikutnya ini tampilan di SPT Induk. Tadi yang sudah diinput bisa dilihat di Induk. Misalnya ini ada di nomor 4. Kelihatan di situ jumlah penghasilan bruto berapa, jumlah PP yang dipotong berapa. Lanjut. Selanjutnya ini tampilan berikutnya di SPT Induk seperti ini, bisa dicek yang sudah diinput seharusnya sudah masuk di SPT Induk juga. Lanjut. Tampilan berikutnya bisa dilihat juga ini jumlah bukti potong yang sudah diinput berapa lembar, terus bukti setor, baik surat laporan pajak ataupun bukti pendahuluan bisa dilihat itu berapa lembar. Lanjut. Selanjutnya tampilan saat akan mengirim SPT. Seperti ini. Lanjut. Ini sebelum mengirim SPT dibutuhkan sertifikat elektronik. Dipilih filenya disimpan di mana untuk sertifikat elektroniknya. Kelasnya berapa? Ini dibuat oleh wajib pajak saat mengajukan permohonan sertifikat elektronik. Ini kalau sudah mengirim SPT dan sudah terkirim statusnya, akan memperoleh bukti penerimaan elektronik. Bisa diklik lihat bukti penerimaan elektronik, tampilannya seperti ini. Ada QR code-nya,
Dan di bawahnya ada kode unik. Lanjut. Ini untuk verifikasi bukti potong. Jadi di scan QR code-nya, ini agak berbeda dengan verifikasi untuk e-faktur. Kalau di e-faktur, faktur pajak di scan QR code-nya akan kelihatan tulisan rincian fakturnya berbentuk XML. Rincian dari faktur tersebut apakah sesuai. Kalau di verifikasi bukti potong ini, kalau di scan QR code akan masuk ke sebuah web, link web. Ini berikutnya verifikasi bukti penerimaan elektronik. Ini mirip dengan sebelumnya, verifikasi bukti pemotongan. Di scan QR code-nya juga. Sekian sekilas tentang aplikasi e-Bukpot PPH pasal 23 dan atau PPH pasal 26. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Zainuddin dan Bapak Agus Kunto atas penyampaian materinya. Sebelum memasuki sesi tanya jawab, mari kita saksikan bersama video tentang overview mengenai materi yang sudah kita bahas. Pada aplikasi e-Bukti Pemotongan Direktorat Jenderal Pajak. Untuk memulai, silakan masuk ke akun DJP online Anda. Pastikan layanan e-Bukti Pemotongan sudah dimunculkan. Apabila belum, Anda dapat menambahkan hak akses e-Bukti Pemotongan pada menu Profile. Untuk melanjutkan, pilihlah layanan e-Bukti Pemotongan. Berikutnya akan ditampilkan dashboard yang menginformasikan daftar SPT yang telah dikirim dan daftar bukti potong. Menu bukti pemotongan digunakan untuk melakukan input bukti pemotongan masing-masing untuk PPH pasal 23 serta PPH pasal 26. Untuk input bukti pemotongan dalam jumlah banyak, Anda dapat memanfaatkan menu impor Excel yang telah tersedia. Jangan lupa untuk memilih menu posting ke SPT untuk memasukkan data bukti pemotongan yang telah Anda buat ke dalam SPT masa. Menu SPT masa PPH dapat digunakan untuk melakukan perekaman bukti penyetoran atas PPH pasal 23 atau 26 yang telah Anda potong dan setorkan ke kas negara. Menu SPT masa PPH juga berfungsi sebagai penyiapan SPT PPH pasal 23 atau 26 untuk dilaporkan secara elektronik. Berikutnya, terdapat menu pengaturan yang digunakan untuk mengunggah dokumen pendukung serta mengisi nama wajib pajak penanda tangan bukti potong. Menu terakhir adalah menu bantuan yang berisi FAQ dan tutorial atas aplikasi ini. Setiap kali selesai menggunakan aplikasi e-Bukti Pemotongan, jangan lupa untuk melakukan logout dari akun DJP online Anda. Demikian overview aplikasi e-Bukti Pemotongan. Terima kasih atas perhatian Anda. E-Bukti Pemotongan. Sebelum membuat bukti pemotongan, pastikan Anda telah melakukan pengisian nama wajib pajak penanda tangan bukti potong.
Jangan lupa untuk memberi tanda status aktif pada wajib pajak yang dipilih sebelum melakukan penyimpanan. Berikutnya, untuk membuat bukti potong PPh pasal 23, Anda dapat memilih menu input BP23. Isilah data identitas wajib pajak yang dipotong. Isilah data dokumen yang menjadi dasar pemotongan. Isilah data pajak penghasilan yang dipotong. Isilah data identitas pemotong pajak. Dan berilah tanda pada pernyataan yang telah disediakan sebelum melakukan penyimpanan. Untuk membuat bukti potong PPh pasal 26, Anda dapat memilih menu input BP26. Langkah-langkah perekaman bukti potong pasal 26 sama dengan perekaman bukti potong pasal 23. Tambahkan data. Serta berikan penandaan pada perlakuan pajaknya. Khusus P3B, wajib menyertakan dokumen terkait melalui menu unggah dokumen pendukung. Pilih tombol Hitung untuk memastikan penghitungan pajak otomatis. Jangan lupa memberi tanda pada pernyataan yang telah disediakan sebelum melakukan penyimpanan. Untuk merekam bukti potong dalam jumlah banyak, Anda dapat memanfaatkan fasilitas impor Excel. Anda dapat mengunggah data bukti potong pada file Excel dengan format yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Berikutnya, untuk kepentingan pencetakan bukti potong, Anda dapat memilih menu daftar BP23 atau daftar BP26. Kemudian, pilih tombol Lihat pada bukti potong yang ingin dicetak. Anda dapat langsung mencetak bukti potong atau menyimpannya terlebih dahulu dalam format PDF. Demikian petunjuk pembuatan bukti potong dengan aplikasi e-bukti pemotongan. Terima kasih atas perhatian Anda. Petunjuk pelaporan SPT Masa PPh pasal 23 atau 26 dengan aplikasi e-bukti pemotongan. Sebelum melaporkan SPT Masa, Anda harus melakukan posting data bukti potong yang telah dibuat. Pilih tahun dan masa pajak untuk menampilkan bukti potong yang telah dibuat untuk diposting. Bila sudah siap, tekan tombol posting. SPT Masa Anda telah berhasil dibuat. Selanjutnya, untuk melengkapinya, pilih menu penyiapan SPT pasal 23 atau 26. Kemudian, tekan tombol lengkapi pada SPT Masa yang ingin dilihat. Untuk SPT Masa dengan status kurang bayar, harus dilengkapi dengan bukti penyetoran pajaknya.
Pilih tahun dan masa pajak untuk menampilkan PPh yang telah dipotong dan wajib untuk disetorkan. Pastikan PPh tersebut telah disetorkan ke kas negara. Setelah itu, lengkapi data bukti penyetorannya. Setelah bukti setor diinput, maka akan ditambahkan ke SPT masa pada kolom daftar bukti penyetoran. Isilah data penanda tangan SPT. SPT masa PPh pasal 23 atau 26 Anda sudah siap untuk disampaikan secara elektronik. Tekan tombol simpan. Pastikan SPT masa Anda sudah benar sebelum menekan tombol kirim. Setelah SPT terkirim, Anda akan mendapatkan email tanda terima sebagai bukti penerimaan SPT yang sah. Demikian petunjuk pelaporan SPT masa PPh pasal 23 atau 26 dengan aplikasi e-bukti pemotongan. Terima kasih atas perhatian Anda. Memasuki sesi tanya jawab, kepada Bapak dan Ibu peserta sosialisasi, apabila ada pertanyaan dapat disampaikan melalui kolom komentar dan akan dijawab langsung oleh narasumber kita pada hari ini. Pada Bapak Kunto, atas pertanyaan yang sudah disampaikan oleh wajib pajak dapat dijawab. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Untuk pertanyaan yang ada di kolom chat ini, ada dua pertanyaan. Yang pertama, persyaratan untuk meminta dokumen sertifikat elektronik apa saja yang perlu dibawa. Untuk permintaan sertifikat elektronik, yang pertama, wajib pajak perlu melampirkan SPT tahunan PPh Badan tahun terakhir. Itu asli dan fotokopinya di bawah. Kemudian wajib pajak juga perlu membawa bukti tanda terima pelaporan SPT tahunan PPh Badan tahun terakhir yang tadi. Kemudian menyatakan juga kartu identitas, bisa KTP, paspor, kitas, kitab untuk pengurus dari perusahaan. Kemudian kartu keluarga dari pengurus perusahaan, serta soft copy foto terbaru dari pengurus. Selain syarat-syarat dokumen ini, wajib pajak juga harus mengisi formulir pendaftarannya. Bisa di-download di DJP online, bisa minta ke TPT di loket, atau juga bisa menghubungi AR dari Bapak Ibu masing-masing untuk minta soft copy-nya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, apakah materi sosialisasi akan di-share ke WA Group? Iya Bapak Ibu, nanti materi sosialisasi akan kami share di WA Group. Kemudian ini juga sudah ditampilkan ya untuk permohonan sertifikat elektronik yang melalui email ya. Jadi misalkan berhalangan untuk datang ke KPP, sekarang bisa juga dilakukan melalui email ke kpp.021@pajak.go.id. Yang pertama, wajib pajak mengisi, menandatangani, dan menstempel berkas sesuai checklist, meliputi surat permintaan sertifikat elektronik, surat persetujuan penggunaan sertifikat elektronik,
fotokopi KTP, KK, dan direktur pengurus, fotokopi SPT badan terakhir, fotokopi BPS SPT tahunan, serta nama direktur atau pengurus tercantum di dalam lampiran 5 SPT tahunan. Yang kedua, wajib pajak mengirimkan berkas pada poin 1 tadi ke KPP Pratama Jakarta Menteng 1, bisa pakai pos atau ekspedisi. Kemudian yang ketiga, wajib pajak mengirim foronya ke email kpp.021@pajak.go.id dengan format sebagai berikut. Permintaan sertifikat elektronik baru untuk NPWP dan PKB. A. NPP, nama dan alamat tempat tinggal. B. NIK atau NIK yang mengajukan bagi pihak badan. C. Nomor telepon atau HP yang aktif bagi badan. D. Email aktif badan. E. Mengambilkan pas foto direktur. F. Foto KTP dan KK direktur. Kemudian petugas dari KPP akan meneliti kelengkapan berkas yang telah dikirim oleh wajib pajak dengan puro yang telah dikirim via email. Kemudian setelah dokumen selesai lengkap, wajib pajak akan segera memproses permohonan, kemudian mengirimkan sertifikat elektronik kepada wajib pajak melalui email juga. Oh, itu. Ini nggak mungkin belum gitu. Kemudian untuk materi video, itu nanti juga akan kami share ya di grup WA grup Bapak Ibu. Kemudian terkait download bukti potong bisa sekaligus pada satu masa pajak atau satu persatu. Untuk download bukti potong sesuai tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Zainuddin di aplikasinya bisa dilakukan untuk satu masa pajak sekaligus, tidak perlu satu persatu bukti potong. Kemudian, untuk pengajuan permohonan melalui email, ya tadi selain dikirim melalui email, hard copy-nya tetap harus dikirim ke kantor kami, Bapak Ibu. Karena kami akan melakukan pencocokannya dari soft copy-nya dan hard copy-nya juga. Baik Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan lagi mungkin bisa disampaikan melalui WhatsApp group dan akan kami jawab melalui WhatsApp group juga. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga sosialisasi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terkait soal materi akan kami bagikan kepada Bapak Ibu setelah mengisi link post test yang akan dibagikan melalui WhatsApp group, dan pada link tersebut akan ada kuesioner yang akan menjadi tolak ukur kami untuk kedepannya. Jadi kami mohon partisipasi Bapak Ibu untuk memberikan respon. Sebelum melakukan live meeting, dimohon kepada Bapak Ibu peserta untuk dapat menyalakan video yang selanjutnya akan kami print screen sebagai bukti kehadiran.
Mohon kepada Bapak Ibu untuk menyalakan video untuk kami print screen sebagai bukti kehadiran Bapak Ibu. Baik, 1, 2, 3. Sekali lagi, 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata dari kami. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.